karena ada dari jamaah kita yang akan membuat travel. Tetapi saya berkata, coba kalau travel itu dibuat, jangan kita yang memaksakan caranya kepada jamaah harus begini, tapi bagaimana pesanan jamaah itu bisa kita penuhi. Nah, karena itu kalau demikian Cak Buyana namanya Cek, akhirnya saya dibawa dan saya cerita. Nah, insyaallah travel itu akan ada, jadi kita bisa memesan dan wa inginkan seperti apa perjalanan. Nah, makanya saya tidak sempat ke sini, dan mungkin insyaallah untuk 3 kali Sabtu ke depan saya juga tidak bisa hadir. Karena tanggal 7 hari Jumat depan insyaallah jamaah yang akan berangkat menunaikan umrah dengan diawali dulu dengan Kairo, Mesir, itu akan berangkat menuju Singapura terus Bahrain ke Kairo, Mesir. Dari Kairo baru ke Saudi, ke Jeddah, Madinah, Makkah, Jeddah, Singapura, Padang. Jadi hari Jumat depan insyaallah kami akan berangkat, dan kami mohon doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan tentu saya tidak bisa mengisi pengajian kira-kira lebih kurang 3 kali Sabtu. Sebenarnya saya tidak, yang informasi yang ketiga ini sulit sebenarnya saya menyebutkan, tetapi harus saya sampaikan. Jadi keberadaan saya di Bukit Tinggi nampaknya mulai harus saya batasi. Jadi kemungkinan saya ke Bukit Tinggi cuma lagi sekali 15 hari. Karena memang nampaknya tidak mungkin untuk saya harus sering meninggalkan MUI, Majelis Ulama, karena kawan-kawan di Komisi Fatwa juga telah meminta supaya saya terus hadirlah dalam sidang-sidang komisi. Nah, beberapa sidang komisi tidak saya hadiri. Kemarin karena saya ke Bukit Tinggi, sidang LPPOM tidak bisa saya hadiri. Nah, sebelumnya bisa saya hadiri tentang beberapa ajaran atau aliran yang aneh. Jadi kemarin ini di Lapai ada suatu aliran tariqah, tetapi alirannya aneh, syahadatnya bertambah. Kemudian kalau ada istri yang masuk atau suami yang masuk ajaran tariqah itu, sedangkan pasangannya belum, itu berarti tidak boleh lagi bergaul. Jadi aneh-aneh itu. Tidak boleh keluar setelah masuk. Kalau keluar setelah masuk tariqah itu ancamannya gila atau mati. Jadi persoalan-persoalan itu, dan kawan-kawan mengharapkan kehadiran saya. Jadi mau tidak mau, untuk nanti insyaallah di bulan Mei kita bicarakan, April saya hadir, setelah saya kembali saya hadir, kita bicarakan. Mungkin saya bisa hadir lagi cuma di Bukit Tinggi Jumat kedua dan Jumat keempat. Berarti Sabtu besoknya insyaallah saya isi. Jadi 2 kali dalam sebulan. 2 kali dalam sebulan pengajian tafsir kita akan kita lanjutkan terus. Nah, cuma yang 2 kali lagi saya tidak tahu siapa yang akan mengisinya. Walaupun kemarin Bu Emi minta dicarikan, saya sulit mencarikan itu. Ada beberapa orang yang saya lihat mungkin, tapi nampaknya alurnya dengan saya kurang seirama. Saya tidak ingin mengajak ibu-ibu ini berpikir lain selain keilmuan, karena memang itu model saya. Saya tidak sibuk dengan cerita politik, saya tidak urusan dengan persoalan jihad dan sebagainya itu. Tugas saya adalah menyampaikan ilmu. Nah, jadi saya khawatir kalau nanti ada yang lain, nanti diajaknya ibu-ibu untuk emosional, mari kita bergerak, basmi ini, basmi itu, bekola lah kare-kare lo cek mato ibu-ibu disiko ke rumit lo jadi. Jadi saya sulit sekarang nih. Nah itu. Jadi untuk ibu-ibu sebenarnya yang sangat penting sekarang adalah hal-hal yang terkait dengan rutinitas ibadah, bagaimana menenangkan jiwa menghadapi ragam hari tua, sehingga itu bisa menular kepada anak cucu kita. Jadi fokus saya di situ.
Tapi kalau berhadapan dengan anak-anak muda, itu lain kajinya tuh. Memang semangat mereka harus dibakar, mempunyai ghirah, kecemburuan terhadap keagamaan. Jadi kita berharap mudah-mudahan ke depan ada solusi. Tapi itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Dan 3 minggu ke depan saya tidak bisa menghadiri pengajian tafsir di sini. Insyaallah yang Mei bisa kita lanjutkan kembali insyaallah. Tapi mudah-mudahan kalau ada solusi lain nanti kita usahakan. Dan termasuk manasik juga sebenarnya saya kurangi. Jadi saya cuma datang hari Minggu saja, kecuali yang dua kali sebulan saya hadir. Manasik di hujat pun baru sekali saya hadir, walaupun orang telah manasik berbulan-bulan. Jadi saya kurangi. Jadi itulah kondisi saya juga tidak ada daya saya, karena walau bagaimanapun amanah juga ada di pundak saya harus jalankan. Dan saya tidak tahu kalau nanti terjadi musda MUI, kalau saya tidak terikat lagi di Majelis Ulama, tentu saya bisa hadir terus. Musda nanti bulan Mei, tapi nampaknya sulit saya melepaskan diri. Sulit. Tapi insyaallah yang jelas pengajian kita harus kita lanjutkan. Dan saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu juga terus menambah ilmu pengetahuan dengan ustaz manapun, dalam pengajian apapun. Dan saringlah kita punya Al-Quran dan Sunnah. Ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan belakang dulu. Apabila waktu sholat telah datang, kita tidak segera melaksanakan, tidak karena uzur yang dipandang oleh syariat. Maksudnya uzur yang dipandang uzur, bukan uzur dan dibuat surang. Kalau tidak ada uzur yang dipandang oleh syariat, itu tercap orang yang melalaikan salat. Wailul lil musallin. Mereka itu dianggap sebagai sahun, an salatihim sahun. Tapi kalau seandainya ada uzur syar'i, apa misalnya orang itu dalam perjalanan, dia mau tunda nanti jamak takhir, itu uzur syar'i. Atau mungkin orang itu belum punya kesempatan, nyo baru pulang dari kantor, pas tiba di rumah, nyo masuk ke kamar mandi, orang azan. Itu kan tidak mungkin, waktunya tidak sempat. Nah, tidak mungkin laki yang kayaknya balik dalam keadaan seperti itu, tuh nyo pay sholat dulu. Nah, kalau bisa segerakan lebih baik. Atau juga di dalam syariat, misalnya ketika orang dalam sangat lapar, kemudian hidanganlah terhidang, kemudian azan, maka makannya dulu, baru kemudian sholat tidak termasuk. Tapi kalau alun lapalai, baidang makanan, itu pemalai namanya. Kemudian tidak pula orang dalam daf'il akhbasain. Daf'il akhbasain itu orang yang tersasak buang air, baik ketek maupun gadang. Baca rohnya kok, awak kapai solat berjamaah, baru usai tiba di masjid, awak tersasak buang air gadang. Nah, tentu ke WC dulu atau kapai, atau ditahan dulu supaya selesai solat. Nah, dahulukan selesai ke lapar itu dulu. Baik ke kamar mandi. Kan terlambat awak jadi beko selesai seorang berjamaah tu ke baju. Nah, jadi uzur-uzur syar'i itulah. Termasuklah orang dalam keadaan tertidur, ya. Orang dalam keadaan lupa, nyesangkolo masuk lah kan muka tu tanya tu tadi masuk lah. Nah, nyo nak punya jam, nyo nak tahu. Begitu juga orang yang dalam keadaan sakit, karena nyo mungkin belum mampu waktu itu dan sebagainya, sebantalai supaya gak kuek badannya, sudah makan dan sebagainya. Nah, kalau uzur-uzurnya syar'i, dia tunda, itu termasuk yang dimaafkan. Tidak ada persoalan. Nah, termasuklah tidak melalaikan solat kalau menunggu orang berjamaah. Misalnya azan wak, jamaah baru 2 orang. Wak yakin orang kan tiba jo. Awak nanti lah 15 minit lain-lain tak termasuk lalai. Tidak. Kenapa? Intizarus salah fi salah, kata Nabi. Menunggu solat berjamaah supaya orang hadir itu awaklah samo jo solat, nilai pahala awak dapat. Nah, jadi kalau syar'i tidak termasuk melalaikan, tapi kalau ditunda hanya alasannya malas,
atau alasan yang tidak terlalu penting, maka itu termasuk sahun melalaikan sholat. Ya Bu? Silakan. Nah. Jadi Rasul bukan hidup terus dalam kekurangan. Tetapi yang kita pelajari dari Rasul bukan miskinnya. Karena dulu sebagian orang berpendapat mengakayo-kayo wana Nabi banseknya. Tidak begitu kesimpulannya. Pada suatu waktu Nabi itu pernah punya harta banyak. Ketika Haji Wada beliau 100 ekor onta. Malah beliau pernah memberikan onta sebagai mahar. Ketika umrah qada, beliau juga membawa puluhan ekor onta untuk disembelih. Itu kan pertanda beliau tidak terus dalam kondisi kekurangan. Jadi ada saat-saat tertentu, dan memang begitu kehidupan pada waktu itu, Nabi dalam keadaan sangat minim. Yang kita pelajari dari Rasul bukan cara miskin. Karena Nabi tidak menyuruh umatnya, jadilah kamu orang-orang miskin. Tidak begitu. Tapi bersamalah kamu dengan orang miskin. Nah, kalau bersama dengan orang miskin, tentu bunda orang miskin loh. Kalau orang miskin sama orang miskin menambah beban jadinya. Semestinya orang kaya berdekatan dengan orang miskin, supaya orang miskin tidak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Jadi yang kita lihat dari hidup Rasul, bagaimana beliau menghadapi masalah perekonomian, tidak membuat cara hidup beliau berubah dari yang diredai Allah kepada yang dimurkai Allah. Nah, itu yang dipelajari. Nabi dalam keadaan senang, dalam keadaan cukup, beliau hidup dengan tuntunan Allah. Dalam keadaan susah,